Halo, masih bersama TV kita Indonesia. Nah, di video kali ini kita bakal belajar mata pelajaran geografi, tepatnya bab vulkanisme dan letusan gunung api. Nah, kalau dilihat di sini ada gambar berbagai macam jenis gunung. Ada Gunung Sinabung, Gunung Krakatau, Gunung Merapi, dan Gunung Galunggung. Kita tahu nggak kalau gunung-gunung ini adalah hasil dari adanya aktivitas di dalam bumi. Aktivitas yang dimaksud itu namanya vulkanisme. Vulkanisme itu artinya aktivitas magma yang bergerak dari dalam lapisan litosfer yang menyusup ke lapisan yang lebih atas. Maksudnya tuh di atasnya sampai ke permukaan bumi. Nah, magma itu sendiri adalah substansi cair pijar yang ada di dalam bumi atau di dapur magma. Isi bumi yang bentuknya cair ini mengandung batuan dan gas dengan suhu yang tinggi banget. Suhu ini yang bikin magma bergejolak dan bisa nyusup ke lapisan di atasnya. Bisa ngeretakin, ngegeser, sampai mampu ngukir wajah bumi kita. Nah, inilah alasan kenapa bentuk permukaan bumi kita ini tidak rata. Oke, ada dua jenis aktivitas magma nih teman-teman. Ada intrusi magma dan ada ekstrusi magma. In atau dalam dan ex atau luar. Sekarang kita bahas intrusi magma dulu. Intrusi magma artinya pergerakan atau penyusupan magma lewat retakan dan atau celah yang ada di dalam lapisan bumi. Tapi dia itu tidak sampai ke permukaan bumi. Magmanya tuh masih ada di dalam lapisan. Intrusi magma punya banyak bentuk. Yang pertama ada yang namanya batolit. Si batolit ini itu intrusi magma yang dekat dengan dapur magma atau sumber magmanya. Jadi si batolit ada yang di paling bawah ya. Ini yang pertama adalah batolit. Ada juga magma yang nyusup di antara lapisan batuan. Ini seperti ini. Dan bikin lapisan di atasnya itu terangkat seperti ini. Ngebentuk kayak mirip lensa cembung. Nah, ini itu namanya intrusi magma yang kedua ini namanya lakolit. Nah, sebaliknya, intrusi magma yang bikin lapisan batuan di bawahnya itu menurun, mirip lensa cekung, namanya lopolit. Jadi ada 1 batolit, 2 lakolit, dan 3 lopolit. Dapur magma, cembung, dan cekung. Tapi tidak cuma 3 bentuk ya. Ada juga bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat ini intrusi magma yang pergerakannya itu horizontal. Dia itu nyusup di antara lapisan batuan. Namanya sil. Terus yang kelima, sebaliknya dari sil. Dia itu pergerakannya itu vertikal atau tegak. Intrusi magma ini bisa motong lapisan induk. Ada yang kecil dan ada juga yang besar. Nah, intrusi magma ini namanya dike. Terakhir, intrusi magma yang ngisi pipa letusan berbentuk silinder. Magma ini yang akan keluar sampai ke permukaan bumi. Nah, intrusi magma ini tuh disebutnya diaterma. Jadi, yang pertama ada batolit nih, yang dekat dapur magma atau sumber magmanya. Terus yang kedua dan ketiga ada lakolit sama lopolit. Lakolit itu cembung, lopolit itu cekung. Nah, yang keempat sama kelima ini sil dan dike. Sil itu yang horizontal atau mendatar, dike itu yang vertikal atau tegak. Yang terakhir ada diaterma atau diaterma, yang pergerakannya itu melewatin pipa saluran letusan. Nah, sekarang kita bahas ekstrusi magma. Itu tadi ya, ekstrusi magma itu pergerakan magma yang berhasil keluar sampai ke permukaan bumi. Ekstrusi magma ini bisa dilihat pada letusan gunung api atau erupsi. Nah, magma yang udah keluar dari dalam bumi ke permukaan bumi namanya lava.
Berarti lava itu magma yang di permukaan bumi. Selain lava ada juga yang namanya lahar. Lahar itu lava yang udah tercampur sama air, lumpur, dan batuan-batuan atau eflata yang ada di permukaan bumi. Sudah ngerti ya apa bedanya magma, lava, dan lahar? Magma itu yang masih ada di dalam perut bumi, lava itu yang udah ada di permukaan bumi, dan lahar itu lava yang sudah tercampur sama bahan-bahan lain yang ada di permukaan bumi. Nah, dilihat dari sifat dan kekuatan erupsinya, erupsi itu dibagi menjadi dua macam, ada eksplosif dan ada efusif. Eksplosif itu erupsi berupa ledakan atau letusan yang mengeluarkan benda-benda padat, misalnya bom, lapili, kerikil, dan debu vulkanik. Erupsi ini terjadi karena magmanya itu kental dan punya kandungan gas yang tinggi. Akibatnya tekanannya jadi besar dan letusannya dahsyat atau besar juga. Kalau efusif itu letusannya berupa lelehan. Yang keluar itu berupa lava cair yang keluar lewat rekahan-rekahan gunung api. Nah, erupsi efusif ini terjadi karena kandungan magmanya cair dan punya kandungan gas yang sedikit. Makanya letusannya tidak sehebat erupsi eksplosif. Selanjutnya, ada jenis erupsi berdasarkan lubang kepundannya. Ada linier, areal, dan sentral. Erupsi linier itu terjadi kalau magma yang keluar itu lewat celah-celah bebatuan. Nah, biasanya tuh ngebentuk jalur yang memanjang, linier. Kalau areal terjadi karena magma terletak di dekat permukaan bumi. Jadi erupsinya itu memenuhi area di sekitarnya. Yang ketiga, erupsi sentral. Nah, erupsi inilah yang pada umumnya terjadi di Indonesia. Erupsi ini terjadi ketika magma keluar dari atas puncak gunung api atau lewat titik yang ada di puncak gunung api. Jadi erupsi berdasarkan lubang kepundannya ada tiga. Ada linier, areal, dan sentral. Selanjutnya kita bakal mempelajari 7 tipe letusan gunung api. Nah, sekarang kita bahas 4 dulu nih. Ada tipe Merapi, tipe Hawaii, tipe Saint Vincent, dan tipe Stromboli. Tipe Merapi ini mengeluarkan lava yang kental. Makanya si lava ini itu nyumbat mulut kawah, ini bikin tekanannya makin kuat. Nah, letusan ini biasanya lah menghasilkan awan panas yang disebut wedus gembel atau awan panas. Kalau tipe Hawaii, skala letusannya itu relatif kecil, tapi intensitasnya cukup tinggi. Nah, kalau skala letusannya sedang dan intensitasnya cukup tinggi, namanya tipe Saint Vincent. Lava yang keluar itu sifatnya kental dan dapur magmanya itu dangkal. Selanjutnya ada tipe Stromboli. Nah, tipe ini tuh interval waktu letusannya itu sama. Terus tekanan gasnya juga cukup kecil, tapi terus-terusan ngeluarin eflata, material padat, gas, dan batu-batu. Jadi walaupun tekanannya kecil, tapi dia tuh sering banget ngeluarin bahan-bahan tadi. 3 jenis letusan lainnya itu ada tipe volcano, pele, dan plinian. Tipe volcano ini mengeluarin material padat dan cair. Tipe ini punya dapur magma yang dangkal dalam dan tekanannya sedang tinggi. Kalau tipe ini terjadi karena ada penyumbatan di puncak gunung api yang bentuknya itu seperti jarum di bagian bawah kawah. Ini bikin tekanannya tambah besar. Saat penyumbatannya itu makin tebal dan kawahnya udah nggak kuat nahan sumbatan, terjadilah letusan. Nah, yang terakhir ada tipe plinian.
Letusan ini ngeluarin material yang bisa menghancurkan puncak gunung, sehingga ngeruntuhin dinding kawah, seperti ini. Nah, gas yang keluar itu bisa mencapai 80 km dan muncul awan yang menggumpal di ujung gunung api tersebut. Itulah ketujuh tipe letusan gunung api. Oke, di video ini kita sudah belajar tentang vulkanisme. Vulkanisme berhubungan sama aktivitas magma. Ada intrusi magma dan ada ekstrusi magma. Kita juga sudah belajar lebih dalam tentang kedua aktivitas magma tersebut. Terima kasih sudah menonton sampai habis video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like ya. Kalau perlu berkomentar di video-video yang berada di TV Kita Indonesia. Terima kasih.